Chapter 369. Kisah yang seharusnya tidak ada, 4. Russell aku berjalan melewati jalan setapak yang berantakan. Gulma yang tumbuh menggelitik lututku, dan bebatuan yang berserakan di mana-mana menempel di kakiku seperti magnet. Setiap kali angin bertiup, dedaunan yang tak terhitung jatuh di tanah, dan matahari menyinari cahayanya. Gunung terjal ini yang tidak pernah bisa dipilih untuk berjalan-jalan atau mendaki disebut Gunung Yaksi. Gunung tinggi yang terletak di Provinsi Hamgyong Utara ini mengungkapkan kekasaran alam secara keseluruhan. Karena perubahan besar yang terjadi di masa lalu, ia mencapai ketinggian 2.650 meter, dan karena kepadatan kekuatan sihirnya yang tinggi, ia terkenal karena banyak tumbuh-tumbuhan herbal di sana. Saya memikirkan Alpen untuk tujuan pertama saya, tetapi karena saya bahkan tidak memiliki paspor, saya memutuskan untuk datang ke sini. Saya berencana untuk tinggal di sini sampai paspor saya dikeluarkan. Ya, selama pemilik gunung ini tidak menemukan saya. Gunung Yaksi adalah milik pribadi. Lebih tepatnya, itu milik Chae Jochul. Secara alami, aku telah menyusup ke tempat ini secara diam-diam. Mungkin, sebagian dari diriku berharap untuk ditemukan. Namun, hari ini menandai hari ke-7 sejak saya praktis tinggal di gunung ini. Belum ada yang menemukan saya. Bahkan tidak ada patroli, yang sering dimiliki properti pribadi. Bingung mengapa ini terjadi, saya mencari alasan di smartwatch saya. Alasan terbesar adalah perang melawan setan, tetapi tampaknya, Chae Jochul sebagian besar telah meninggalkan gunung ini. Begitu saya tahu, saya dengan senang hati menjelajahi gunung dan mencari segala macam tumbuhan. Untuk memanen daun singa yang tumbuh di tepi tebing, saya memanjat tebing curam. Untuk mencari kreon, saya melintasi habitat yang penuh dengan binatang buas. Dan untuk melindungi memori aprikot yang berhasil saya peroleh dengan susah payah, saya bertarung dengan monster. Meskipun secara fisik saya kelelahan, saya dapat mempertahankan kesehatan mental yang luar biasa. Ini karena aku tertidur kelelahan, dan karenanya tidak bisa bermimpi. Petik 2. Oh. Sementara saya menjelajahi gunung untuk mencari ramuan seperti biasa, ramuan yang bersinar memasuki mata saya. Aku dengan cepat melesat ke arah cahaya. Di sana, saya menemukan bunga yang indah. Bunga memancarkan cahaya biru dengan kuncup yang dikelilingi oleh kelopak putih. Saya tidak tahu apakah bunga ini ramuan atau bukan. Aku bahkan tidak tahu nama bunga ini. Namun, smartwatch saya tahu. Saya mengambil foto bunga dengan jam tangan pintar saya dan mencarinya di ramuan ensiklopedia. Sama dengan. Pencari awan. Bunga biasa. Sementara penampilannya mungkin menyebabkan orang salah mengira itu adalah ramuan, tidak ada efek rincin yang direkam darinya. Ini menyebabkan sakit perut saat dikonsumsi. Sama dengan. Meskipun ini adalah apa yang ditulis di smartwatch, saya harus mencobanya untuk memastikan. Saya mengubah aether menjadi bentuk sekop dan menggali cloud seeker dari root. Kemudian, saya mengunyahnya tanpa ragu-ragu. Ark, perutku. Segera, saya merasakan sedikit sakit di perut saya. Tetapi ketika saya menutup mata dan menikmatinya, saya merasa seperti mengetahui efek tersembunyi dari ramuan ini. Saya membuka buku catatan saya. Itu dipenuhi dengan beberapa tumbuhan yang saya temukan di gunung. Macorong, kemajuan menghafal, 100%. Ramuan ini sendiri tidak memiliki efek, tetapi ketika dicampur dengan ramuan lain, ia memiliki potensi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kreon, progres memorisasi, 60%. Ramuan adiktif, mempertajam panca indera, bermanfaat untuk pertempuran. Sorrowful Sunlight, progres memorisasi, 100%. Dapat dengan mudah menyembuhkan luka luar. Lion Leaf, kemajuan menghafal, 50%. Meningkatkan kadar testosteron selama 2 jam. Saya merasa seperti menjadi singa, seperti yang disarankan nama ramuan itu. Magic Power Forget Me Not, kemajuan menghafal, 100%. Memiliki efek luar biasa dalam menghentikan pendarahan dan luka menusuk. Memori aprikot, progres memorisasi, 95%. Efektif memulihkan ingatan dan sel-sel otak. Memiliki peluang besar untuk digunakan untuk mengobati demensia. Saya menambahkan pencari cloud ke daftar. Cloud Seeker, kemajuan menghafal, 30%. Memiliki efek yang terkait dengan pemurnian. Saya harus makan sekitar 3 lagi untuk memastikan. Itu dulu. Russell. Saya merasakan kehadiran. Aku mengeluarkan Desert Eagle-ku dan mengarahkannya ke arah itu. Segera, 2 pria dan seorang wanita muncul dari semak-semak di bawah lereng. Mereka adalah remaja yang berusia 10-an atau awal 20-an. Saat mereka melihat senjataku, mereka menjerit dan mengangkat tangan ke udara. Petik 2. Siapa kalian? Jangan tembak. Kami dari desa terdekat. Kita di sini untuk memanen herbal. Petik 2. Rempah. Aku mengerutkan alisku dan memeriksanya. Satu-satunya hal yang bisa digunakan sebagai senjata adalah sekop dan sabit yang mereka gantung di ikat pinggang. Pakaian mereka compang camping dan lusuh juga. Meskipun kami hanya di kaki Gunung Yaksi, mereka tidak siap untuk mendaki gunung ini. Dengan senjata-senjata itu. Petik 2. Kami tidak memiliki senjata seperti yang Anda miliki. Ketiganya gemetar di depan pistol.
Saya terus menyelidiki tanpa membiarkan penjaga saya turun. Untuk apa ramuanmu? Ibu kita sakit. Kami adalah saudara lelaki dan perempuan. Ibu kami diracuni oleh energi iblis. Dokter mengatakan tidak ada cara untuk merawatnya, dan pahlawan tidak akan memperhatikan desa-desa kecil seperti kita. Jadi, kami ingin. Petik 2. Orang yang tampaknya adalah yang tertua dari kelompok itu menjadi terikat lidah dan berhenti berbicara. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Pistol ini memang terlihat cukup menakutkan. Petik 2. Cih. Aku mendecakkan lidah dan menurunkan senjataku. Segera, ketiganya menjatuhkan diri di pantat mereka. Bukannya aku yang memecatnya. Apakah mereka harus sangat takut? Ibumu keracunan energi iblis. Iya, iya. Kali ini, gadis itu berbicara. Saya jatuh hati. Dari ramuan obat yang saya hafal sejauh ini, Cloudseeker memiliki efek pemurnian. Ada bunga yang bisa memurnikan keracunan energi iblis. Benarkah? Mata trio melebar. Merasa sedikit bersalah, aku melanjutkan. Tapi aku memakannya. Kekecewaan yang sulit digambarkan muncul di wajah mereka. Aku terkekeh sebelum memperbaiki postur tubuhku dan menatap mereka secara langsung. Tapi aku punya obat yang mungkin bisa membantu. Apakah Anda ingin mencobanya? Petik 2. Obat. Kamu seorang dokter. Petik 2. Yah, kurasa kamu bisa memanggilku seorang apoteker. Petik 2. Ketiganya terdiam. Mereka saling bertukar pandang, tampaknya memikirkan apa yang harus dilakukan. Seharusnya itu keputusan yang cukup mudah. Ketika saya terus mengawasi mereka, saya mulai mengumpulkan efek obat dalam tubuh saya. Memisahkan dan mengekstraksi efek obat yang dihafal oleh tubuhku dan membuat obat dengan hanya mengambil komponen yang membantu dengan pemurnian energi iblis. Selanjutnya adalah melepaskannya keluar. Saya memusatkan efek obat ke telapak tangan saya dan memanifestasikannya di luar kulit saya. Sebuah batang tumbuh dari telapak tanganku, yang dengan cepat tumbuh dan membentuk pil seperti buah. Namun, proses ini menghabiskan sedikit stamina saya. Hanya membuat 2 pil ini membuat saya mengantuk dan membuat 4 membuat saya pingsan. Bagaimanapun, tubuh saya sekarang adalah apotek alami. Saya telah mengembangkan metode ini menggunakan fisik saya. Karena ini adalah satu-satunya kemampuan khusus saya telah banyak memikirkannya dan menghasilkan berbagai cara untuk menggunakannya. Ambil. Saya melemparkan pil datar yang bundar ke trio. Mereka melompat kaget tetapi masih menangkapnya sebelum menyentuh tanah. Ini hanya prototipe, jadi itu tidak sempurna. Tapi itu akan lebih baik daripada naik gunung ini dan dimakan oleh binatang buas. Setidaknya, ibumu tidak akan dibiarkan mati sendirian. Petik 2. Ya, terima kasih. Kami mengerti. Baik, ngomong-ngomong, apakah kalian melakukan media sosial? Petik 2. Tanyaku, tiba-tiba penasaran. Ketiganya berdiri dengan linglung sebelum dengan cepat menganggukkan kepala mereka. Ya, kami memiliki jam tangan pintar, jadi kami melakukan media sosial. Apa itmu? Permisi. Apa itmu? Ya. Saya mengambil Starstagram, satu ide dari kakak tertua trio, yang hanya tahu bagaimana mengatakan, ya. Baik, saya akan mengingat ide ini. Posting sesuatu setelah ibumu sembuh. Saya perlu tahu apakah prototipe berfungsi. Petik 2. Tiba-tiba aku teringat masa lalu. Saat itu, saya melakukan sesuatu yang mirip untuk mendapatkan SP. Bagaimanapun, media sosial adalah sumber yang sangat baik untuk mendapatkan SP. Petik 2. Sebuah pos. Ya, tulis ini. Aku melanjutkan dengan seringai. Seorang apoteker yang tampan dan misterius membantu kamu. Persiapan untuk revolusi sedang berjalan dengan baik. Chae Nayun pertama kali berfokus pada pekerjaan pahlawannya dan menerima bukti dari Jin Seon tentang korupsi eksekutif asosiasi, menyewa pembunuhan, dan kegiatan ilegal lainnya. Chae Nayun menyimpannya dengan aman. Pekerjaannya adalah mengumpulkan semua bukti dan membawanya ke Chae Jochul. Namun, Chae Nayun akhirnya ketahuan. Bukan untuk orang asing, tetapi teman dekat dan guildnya lebih unggul, Yo Yonha. Bahkan Chae Nayun tidak tahu bagaimana dia ditemukan. Hanya Yo Yonha yang tahu. Petik 2. Itu sebabnya aku di sini bersama Yonha. Di kabin Chameleon Troupe, Chae Nayun selesai menjelaskan mengapa dia membawa Yo Yonha ke sana. Tentu saja, penjelasannya adalah, saya tidak tahu. Dia baru tahu. Petik 1. Jain dan Jin Seon menatap Yo Yonha dengan ekspresi tercengang. Yo Yonha berbicara sambil menyeruput secangkir kopi. Anda tidak perlu merampok farmasi esensial. Bagaimanapun, saya berada dalam situasi yang sama seperti Anda semua. Tapi hanya ada satu masalah. Menyalin obat efek samping terlalu sulit. Sayangnya, banyak peneliti kami telah hilang selama perang sebelumnya. Petik 2. Perang besar baru-baru ini telah menyebabkan 1,5 juta korban di Korea. Gelombang kesedihan besar telah menyapu semenanjung itu. Jadi, kamu tidak bisa menyembuhkan efek sampingnya. Jin Seon bertanya. Kami tidak yakin. Kami mencari individu yang berbakat, tetapi itu akan memakan waktu.
Membuat Chae Jochul menyesali kesalahannya mungkin butuh waktu, jadi saya sarankan untuk menjatuhkan Kim Sukhoi terlebih dahulu. Dia sudah tahu tentang rencana kita untuk menyerang. Petik 2. Yoyonha menggunakan kata, rencana kami. Ini berarti dia melihat dirinya sebagai bagian dari Chameleon Troupe. Ini membuat Jain memiringkan kepalanya. Rencana kita. Iya, Kim Sukhoi juga mencoba menjatuhkanku bersamamu. Sesuatu tentang esensi selat terlalu berlebihan. Untung kami diam-diam merekamnya. Bagaimanapun, dia akan menyerang kita segera. Petik 2. Yoyonha menyeringai seolah dia menemukan upaya Kim Sukhoi menggelikan. Chok Jung-yong bertanya. Serang, katamu, kapan? Aku tidak yakin, tapi itu akan segera terjadi. Kim Sukhoi akan memberikan hadiah menarik yang akan menarik guild dan bahkan kejahatan baru. Petik 2. Pada saat itu, sploosh, sesuatu berayun seperti air. Karena kaget, Yoyonha berbalik. Pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Chok Jung-yong membuat senyum menyeramkan yang menakutkan, ketika otot-ototnya berkedut gila. Yoyonha tidak bisa membayangkan adegan yang lebih mesum. Dia jatuh ke dalam linglung sesaat, tetapi segera, dia menyadari bahwa kegembiraannya disebabkan oleh semangat kompetitif. Petik 2. Tapi ingat ini, Anda tidak bisa membunuh para pahlawan. Kejahatan baru, baik, tetapi Anda tidak bisa melakukan apapun yang bisa membuat Anda terlihat seperti penjahat. Hanya dengan begitu kita bisa menjatuhkan Kim Sukhoi. Petik 2. Sungguh, mengapa semua orang mengatakan kepada saya untuk tidak membunuh? Tidakkah kalian tahu bahwa kesenangan sebenarnya dari perkelahian adalah? Jin Seyeon memblokir mulut Chok Jung-yong. Chok Jung-yong nyaris menahan diri dari menggigit tangan Jin Seyeon, sementara Jin Seyeon menundukkan kepalanya dengan sopan. Kami berpikir dengan cara yang sama. Tidak ada alasan untuk membunuh para pahlawan yang tidak menyadari kebenaran. Petik 2. Chok Jung-yong tampak tidak puas, tetapi ketika Jin Seyeon menambahkan, kamu bisa bertarung melawan setan baru sebanyak yang kamu mau, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan puas. Ibu kota Korea, Seoul, rumah dari guild paling terkenal di dunia dan pusat bisnis pahlawan dan teknik sulap canggih. Tempat ini, yang merupakan tujuan akhir bagi orang terkaya dan terkuat di bumi, saat ini berfokus pada rekonstruksi. Kami selesai dengan perbaikan di sini. Bagaimana perkembangannya? Proses restorasi berjalan lancar, tetapi arsitekturnya kurang. Kita perlu waktu untuk membangun kembali fungsionalitas sihir struktural. Setan dan setan telah menghancurkan banyak gedung pencakar langit di Seoul, tetapi proses pemulihannya memuaskan dan cepat. Itu berkat penyihir dan agen yang bergandengan tangan menggunakan hadiah yang berkaitan dengan konstruksi dan pemulihan. Petik 2. Di mana pria itu? Di sisi lain, Jin Sahyuk mengambang di langit Seoul, memandang ke bawah ke kota. Dia tidak menonton proses restorasi tetapi menjelajahi jalanan untuk seseorang. Yang dia cari adalah, tentu saja, pria itu. Dia belum melihatnya dalam beberapa hari terakhir. Seolah dia menghilang ke udara, dia tidak bisa menemukan satupun rambut miliknya bahkan ketika dia mengikuti orang-orang yang dekat dengannya. Yang lebih buruk adalah bahwa mereka bertindak seolah-olah mereka tidak mengenalnya. Hampir seperti dia tidak ada di tempat pertama. Jin Sahyuk berusaha mencarinya menggunakan penyelidik swasta dan perjamuan valet, tetapi semua catatan yang berkaitan dengannya telah dibersihkan secara misterius. Tidak ada jejak yang tersisa seolah-olah seseorang melemparkan ratusan desinfektan untuk membersihkan catatan. Meskipun Jin Sahyuk membuat keributan, meminta mereka untuk menemukannya, para profesional di bidang ini hanya menolak permintaannya. Sebenarnya, masalahnya adalah dengan Jin Sahyuk. Memikirkannya sekarang, dia tidak tahu apa-apa tentang dia selain namanya. Dia belum pernah mencoba mencari tahu. Dia tidak tahu seperti apa kehidupan yang dipimpinnya, di mana dia tinggal, dan apa latar belakangnya. Itu sebabnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia buruk dengan kata-kata, dia bahkan tidak bisa menggambar seorang penyelidik. Ada seseorang yang bisa melihat kepalanya menggunakan psikometri atau sesuatu, tapi dia menolak untuk membiarkan seseorang seperti itu masuk ke otaknya. Dasar bajingan. Anda bersembunyi karena Anda benar-benar berpikir saya akan menculik Anda dan membawa Anda kembali. Pengecut sekali. Petik 2. Petik 2. Siapa yang kamu cari begitu banyak? Pada saat itu, seorang penyihir berambut merah melayang di sebelahnya bertanya. Itu adalah Simurin. Daripada kembali ke kampung halamannya, penguasa sihir dimensi ini tetap tinggal di dunia ini. Menurut Simurin, dia bepergian, hanya karena penasaran. Jin Sahyuk telah mempekerjakannya, berpikir, sempurna. Lagi pula, sihir perjalanan dimensi Simurin akan sangat membantu Akatrina. Jin Sahyuk melirik Simurin dan memutar sudut mulutnya. Ada orang ini. Apakah kamu harus bertemu dengannya? Aku tidak harus, tapi aku ingin sebelum aku pergi. Anda lihat, dia mengajari saya pelajaran berharga yang tidak akan pernah saya lupakan. Petik 2. Dengan penghinaan karena kekalahan telak, pria ini telah menghancurkan tembok yang berdiri kokoh di hatinya. Ini adalah pelajaran paling penting dalam kehidupan Jin Sahyuk, dan yang dia tidak akan pernah belajar tanpanya. Karena itu, Jin Sahyuk ingin mengatakan sesuatu sebelum dia pergi. Percakapan tanpa motif tersembunyi tidak akan menjadi cara yang tepat untuk menjelaskannya. Sejujurnya, dia ingin mendengar segala sesuatu tentang King Spring.
Jika Kinspring ada di dalam pikiran Kim Hajin seperti halnya Puharen di dalam Morax, dia ingin membawa Kinspring bersamanya dan menjalani sisa hidupnya bersamanya. Seorang pria yang mengajarkan pelajaran berharga kepada seorang tiran. Saya juga penasaran. Lalu apakah Anda mengatakan Anda akan menunggu sampai Anda menemukannya? Petik 2. Tidak, aku tidak akan menunda rencananya hanya karena dia. Waktu baginya untuk kembali ke kampung halamannya semakin dekat. Puharen masih menggaruk jantungnya, dan batu dimensi yang diberikan Baal mendekati tanggal kedaluarsanya. Begitu waktunya tiba, Jin Sahyuk akan kembali ke Akatrina dengan makanan dan senjata yang telah dia kumpulkan. Tidak akan ada keraguan sedikitpun. Dia tidak akan melihat ke belakang. Petik 2. Tapi si Murin, bukankah kamu juga berhubungan dengan dia? Bukankah kamu harus berbicara dengannya juga? Petik 2. Pada saat itu, Jin Sahyuk tiba-tiba teringat sesuatu. Dia telah mendengar tentang hubungan si Murin dengan pria itu. Tepatnya, dia mendengar bahwa Kim Hajin memainkan peran penting dalam menyelesaikan sihir dimensi. Namun, wanita si Murin ini sepertinya ingin mengklaim pencapaian untuk dirinya sendiri, karena dia tidak menyebutkan apapun tentang dirinya. Siapa yang Anda bicarakan? Seperti itu, dia hanya mengotak-atik rambutnya dan pura-pura tidak tahu. Tentang Kim Hajin. Jin Sahyuk menggumamkan namanya seolah dia tercengang. Tapi si Murin masih terlihat bingung. Petik 2. Kim Hajin. Apakah saya bertemu seseorang dengan nama itu? Petik 2. Apa yang kau bicarakan? Kim Hajin adalah orang yang menyelesaikan sihir dimensionalmu. Petik 2. Tiba-tiba, Jin Sahyuk berhenti berbicara. Sebuah sambaran petir sepertinya mengenai kepalanya. Jin Sahyuk menatap si Murin, lalu menatap Seul dari langit. Pada saat berikutnya, dia menjadi yakin. Apa yang tadinya samar, seperti kabut menjadi batu bata keras yang memenuhi kepalanya. Kim Hajin tidak menyembunyikan darinya. Jadi, teman-teman Kim Hajin juga tidak berpura-pura tidak tahu. Seluruh dunia ini telah melupakan keberadaan yang dikenal sebagai Kim Hajin. Ketika dia menyadari ini, Jin Sahyuk secara alami mengetahui mengapa dia tidak terpengaruh oleh ini. Itu alasan sederhana. Karena rahasia Kim Hajin, hanya dia yang tahu. Eksistensi lain yang sama namun berbeda dari Kim Hajin. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu, Kinspring, dan Kim Hajin. 1. Pada dasarnya Instagram.